Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin ikhwan muslimin, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini, pagi hari yang ke-19 di bulan Rajab. Biasanya yang kita ingat bulannya bulan Masehi. Karena bulan-bulan Islam kita nggak tahu. Padahal jelas di dalam Al-Quran bulan-bulan Islam ini disebutin sama Allah. Ada 12 bulan, ya. Surah Taubah. Salam dan salawat semoga Allah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini nanti kelak di kemudian hari di akhirat mendapatkan naungan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Dan syafaat ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain sebelum semua umat Rasulullah Muhammad SAW habis semuanya masuk surga. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon izin nih, mohon maaf, bukan saya nasihatin, bukan, ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Kalau yang untuk menggurui mungkin yang lebih pas adalah Ustaz Budi, insyaallah Ustaz Budi yang lebih pas, ya. Kalau saya mah ya apa gitu, ya. Jadi mohon maaf, jadi bukan bermaksud untuk apa-apa. Saya hanya sekedar belajar menyampaikan. Yang mudah-mudahan harapannya dengan saja bisa menyampaikan kembali kepada diri pribadi, kembali kepada diri saya sendiri, menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan buat diri saya pribadi. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok kita setelah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas pokoknya itu cuma satu. Satu tugas pokok kita. Apa kata Allah? Ibadahi aku. Ibadahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ta'budu, sembahlah aku, ibadahi aku. Kenapa harus mengibadahi Allah? Kata Allah, akulah yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, seperti orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah cuma minta itu, nggak minta apa. Tolong ibadahi aku, tolong sembah aku, tolong taat kepadaku, tunduk kepadaku. Itu aja yang diminta oleh Allah. Dan duduknya kita di sini, insya Allah ini mudah-mudahan dalam rangka kita ta'abud, mengibadahi Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung, mungkin insyaallah. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua, niscaya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung. Tadi malam kita nikmat banget tidur ya. Nikmat tidur. Sampai jam berapa tidur yang nikmat? Nikmat kita tidur. Nikmatnya sampai kapan? Sampai tadi 3:30 kita dibangunkan oleh Allah. Itu nikmatnya tidur. Kalau yang sekarang masih 12 tidur, nanti bangun jam 6, bukan nikmat tidur. Bukan nikmatnya tidur. Kadang-kadang kita salah menempatkan, saya enak sekali tidur pada nikmatnya, enakan tidur sampai bangunnya kesiangan. Kalau udah bangunnya kesiangan sudah ditunggangi sama syaitan. Masalahnya itu, masa kita dengan syaitan nikmat? Allah bangunkan kita itu bentuk kenikmatan. Kenapa Allah tahu? Allah tahu. Allah tahu kebutuhan kita. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Sehingga nikmat Allah bangunkan. Ya ada yang jam 3 lalu mereka tunduk lagi kepada Allah. Sebagai apa bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Ya Allah, terima kasih. Kau bangun. Di mana mungkin ada sahabat-sahabat yang kemarin bertemu saat ini nggak bisa bangun, bahkan nggak bisa balik lagi, bahkan nggak bisa melihat alam semesta ini, tapi kau bangun. Aku bisa mengubahmu ya Allah. Insya Allah. Maka doanya dahsyat. Doa yang paling dahsyat buat kita doa bangun tidur sesungguhnya. Doa bangun tidur. Maka kekuatan sebagai seorang muslim kata para ulama ketika dibangkitkan dari tidurnya. Apa yang disebut? Maka orang muslim pasti dia akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inilah kekuatan yang paling hebat dari seorang muslim ketika dia bangun dari tidur. Langsung memuji Allah. Kalau dia bukan muslim, bangun tidur langsung lihat WA. Semalam udah janjian, tender masuk apa enggak? Tendernya enggak jadi, gagal, pusing dia bagaimana? Stres. Kita enggak ada pusing. Insya Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini hari yang terbaik buat kita. Yang senantiasa Allah itu ingatin kita. Ingatin kita setiap saat. Kita diuji setiap saat oleh Allah. Ini ujian dari Allah. Siapa yang paling taat kepada Allah? Allah ingatin kita di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Atau ayat yang kedua, Al-Mulk yang kedua apa gimana? Itu dulu ya. Ingat-ingat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta
Disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ yang disebutin maut dulu, bukan hidup dulu. Ada rahasia di sini. Alladzi khalaqal mauta, sesungguhnya Aku yang telah menciptakan engkau dari tidak ada, dari maut tidak ada kita. Lalu Allah jadikan kita menjadi ada, khalaqal mauta wal hayah, menjadi hidup. Liyabluwakum, untuk Aku uji. Untuk diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amalan, siapa kata Allah di antara kalian semua yang telah Aku hidupkan, Aku berikan kenikmatan olehku, kata Allah, Aku uji, lalu siapa yang lulus nanti? Siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling banyak berbuat, siapa yang paling taat kepada Aku, kata Allah. Ini kita diuji sama Allah. Maka yang namanya ikut ujian bahkan sedikit yang ikut ujian, orangnya banyak, nanti yang ini juga yang lulusnya sedikit, yang sedikit namanya juga ujian. Ya, insyaallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sangat menarik ya. Ketika saya baca, ini saya ambil dari kitab tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Ini saya bawa dari tafsir Ibnu Katsir, ketika dibaca Masya Allah luar biasa. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sampai dengan ayat ke-64, ini menceritakan tentang kita. Yunus ayat 62 dan ayat 64, Masya Allah luar biasa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Sedikit saya cerita tentang ini, nanti boleh bapak-bapak juga dibuka di rumah, dan boleh silahkan dibuka. Ya, kalau saya kurang jelas, kemudian ada referensinya lain, maka silahkan ya. Allah sebutkan, kita sering kenal, mengenal atau mendengar kata wali ya. Ada kata wali, sering dengar ya. Ada wali songo, terus ada apa lagi? Wali kutub, ada wali kelas, dan kita semua wali ini, wali murid. Ya, kita semua wali murid. Yang punya santri namanya, kalau anaknya pada mondok namanya wali santri. Nanti anaknya udah pada nikah, anaknya pada dewasa mau nikah namanya wali. Wali. Disebutin oleh Allah, wali Allah. Allah pun mempunyai wali, mempunyai perwakilan. Wali Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa keistimewaannya? Dan siapa orangnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah? Ya. Siapa dia? Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dia tidak pernah merasa khawatir dan dia juga tidak pernah merasa bersedih. Ya, tidak ada rasa takut. Ya.
Takut dengan apa? Takut dengan urusan dunia. Kalau akhirat urusan wali Allah, akhirat pasti takut. Kalau urusan dunia tidak takut. Karena urusan dunia udah urusannya Allah yang atur semuanya. Akhirat yang ditakutkan oleh mereka. Ya. Jadi kalau sudah kita merasa takutnya tumbuh, rasa khaufnya kepada Allah tumbuh, nah ini udah mulai meningkat. Imannya naik, nah mulai masuk mudah-mudahan. Ya, jangan galau mulu. Ya. Bentar-bentar status galau, bentar-bentar status galau. Mereka bikin status galau mulu. Akhirnya bingung teman-teman, galau mulu tiap hari ngeluh mulu apa? Ya. Nggak boleh kita ngeluh, apalagi pagi-pagi. Ya. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad ada satu kisah, ya. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang pagi-pagi hari lalu berkeluh kesah, maka sesungguhnya dia sampai dengan malam harinya pasti berkeluh kesah. Kata Nabi Musa. Maka baca, kata Nabi Musa, baca 2 ayat yang terakhir dalam surat At-Taubah pagi-pagi pada subuh. Baca itu. Ayat itu sudah hafal semua. Apa ya? Kamu juga hafal. Tahu. Orang yang udah tahu semua insya Allah. Kalau saya bacakin, oh iya ini udah hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kata Nabi Musa, siapa yang membaca 2 ayat ini dalam surat Taubah, 2 ayat yang terakhir di pagi hari pada subuh, lalu dibarengin doa yang Nabi Musa baca, insya Allah hidupnya tidak akan pernah galau. Doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi-pagi baca. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, kalau di Al-Mubarak tempat saya udah baca bareng-bareng, karena jemaah pengennya bareng-bareng biar ini yang hafal jadi hafal. Kalau sendirian pada pulang jadi nggak hafal-hafal, dibaca bareng. Maka zikirnya panjang. Pada salat masih nyambung, masih saja beristighfar, habis saja beristighfar, ditambah lagi Ali Imran 26, 27, ditambah lagi 2 ayat terakhir surat Taubah, ditambah lagi nanti ditutup dengan itu. Kalau di sana, karena jamaahnya minta pengennya bareng-bareng gitu. Kalau sendiri-sendiri pasti pada bubar, pulang, akhirnya nggak baca. Nah, ini ayat-ayat, beberapa ayat yang bisa dikatakan. Ya, boleh silahkan. Jadi amalan buat kita. Ali Imran baca pagi-pagi biar Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, dimudahkan urusan kita. Ya, Ali Imran 26. Ya, insyaallah. Kita balik ke Yunus ayat 60. Wali Allah itu tidak pernah merasa khauf, rasa takut tidak ada. Hanya takutnya kepada Allah. Juga tidak pernah galau, tidak pernah sedih. Siapa mereka? Allah menyebut mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu Allah memberi kabar kepada mereka, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab mencintai Allah Subhanahu wa taala ada satu hadis yang sangat panjang. Kalau kita baca nikmati. Yang menyatakan bagaimana sifat-sifat wali Allah, bagaimana sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah dan keutamaan-keutamaan orang yang dicintai oleh Allah di dunia. Karena ini di dunia dan di akhirat. Di dunia seperti apa? Orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di Riyadhus Shalihin, yang punya Riyadhus Shalihin nanti dibuka, banyak sekali hadis ini. Yang pendeknya terjemahnya, ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril supaya Jibril mencintai orang tersebut. Andai di sini ada yang dicintai oleh Allah, Ustaz Nurdin, ya Jibril, aku mencintai Ustaz Nurdin. Langsung Jibril memerintahkan kepada malaikat-malaikat bumi, wahai malaikat-malaikat bumi, Allah berfirman kepadaku bahwa Allah telah mencintai Ustaz Nurdin, ada yang di Muhajirin, maka kau cintai dia. Seluruh malaikat mencintai. Masya Allah. Salah satunya namanya, karena kita sudah berada di majelis ilmu, inilah majelisnya malaikat-malaikat Allah yang dicintai oleh Allah. Apa keistimewaannya? Di hadis yang sangat panjang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang telah disebutkan oleh Allah menjadi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tangannya adalah tangan Allah. Langkah kakinya adalah langkah kaki Allah. Ini biasanya. Matanya mata Allah, pendengarannya pendengaran Allah, penglihatan Allah, ucapan Allah. Kalau ini terjadi kepada orang yang berbisnis, Masya Allah, luar biasa. Pebisnis yang taat kepada Allah, dia tidak usah jalan-jalan jauh-jauh. Ada yang bisnis, kemudian pebisnis. Sekarang nggak usah jalan jauh-jauh, bisnisnya di Surabaya, nggak usah lihat ke sana, karena kita sudah taat kepada Allah, tinggal klik, just kirim gambar, selesai. Kan seperti itu. Kenapa Allah yang memperjalankan? Insya Allah. Misalkan ada tender, kalau kita sudah taat kepada Allah, minta kepada Allah, kalau Allah berikan rezeki emang kepada kita, kan seperti itu. Kirim proposalnya, dikirim terus, disetujui, sudah, tinggal kirim nomor rekening, kan seperti itu. Itulah wali Allah. Kalau seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Wali Allah. Jadi yang berbisnis, pokoknya di mana, tapi informasinya sampai kepada kita. Kenapa Allah yang memberitahukan kepada kita? Masya Allah. Itu sifat-sifat. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan yarbutuhumul anbiya wasyuhada." Qila man hum ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum qala hum qawmun tahabbu fillah min ghairi amwat ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم طلع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hamba-hamba Allah itu ada sejumlah hamba-hamba yang membuat para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Nabi, orang-orang yang mati syahid iri. Kita punya suka ada rasa iri? Ada ya? Masya Allah. Dia udah ganti mobil baru, jangan. Iri boleh dalam dua hal. Ya. Boleh iri, tapi dalam dua hal. Dalam hal ilmu kita boleh iri, dalam hal ibadah kita boleh iri. Dalam yang selain itu tidak boleh iri.
dia lebih taat kita ini, dia lebih pintar kita ini, itu yang boleh. Ya. Yang lainnya tidak boleh. Jadi para nabi iri, Masya Allah. Orang-orang yang mati syahid terdahulu iri kepada siapa? Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Mungkin kami dapat mencintainya. Beliau bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta dan bukan karena keturunan. Jadi ketika ada hamba Allah setelah para syuhada kita saling mencintai satu sama lain, cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hartanya. Kita mencintai sahabat kita bukan karena hartanya, bukan karena dia keturunan orang yang terhormat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat kita para nabi dan para rasul, juga para syuhada. Jadi memang lalu kata Rasulullah SAW, wajah mereka bagaikan cahaya. Mereka berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Wajahnya bercahaya bagaikan di atas mimbar yang dibuatnya juga oleh cahaya. Mereka tidak pernah merasa takut saat orang-orang ada dalam ketakutan. Mereka tidak bersedih tatkala orang-orang sedang dalam kesedihan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah surat Yunus ayat yang ke-62. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita suka lihat ya, ada murabbi kita. Murabbi kita kalau terlihat kiai-kiai yang sepuh, yang taat kepada Allah, Masya Allah. Ya kita tenang gitu hidupnya, tenang. Ya. Bahkan kita kadang-kadang ketika berhadapan tidak mampu untuk menatap wajahnya. Ya. Tidak akan mampu. Sama seorang santri mungkin ketika di hadapan dengan kiainya, dia tidak mampu untuk menatapnya, maka dia akan tertunduk. Sahabat Rasulullah ketika berhadapan dengan Rasulullah, tidak ada yang melihat wajah Rasulullah, dia semua tertunduk. Ketika bertanya, dia tertunduk. Gak sama. Ya. Insya Allah kalau kita sudah ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini masuk syaratnya taat kepada Allah. Lalu apalagi keistimewaan? Nah, keistimewaan hidupnya tadi yang pebisnis akan dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menjadi wakil. Allah yang menjadi wakil. Ya. Kalau wakil rakyat, rakyat kan nggak ada apa-apa. Mending kita jadi wali Allah. Bingung kita jadi wakil rakyat, jadi RT juga bingung. Ada yang jadi RT, Masya Allah. Saya jadi DKM aja bingung, Masya Allah, Masya Allah. Yang ini pengennya begini ya, pengen begini susah kita jadi DKM, Masya Allah. Bingung, ya ikutin semuanya. Ya. Apa keistimewaan yang lain? Masya Allah, ini luar biasa. Nanti saya sebutkan jawabnya, saya singkat saja. Dalam hadis Al-Bara radhiyallahu anhu dikatakan, "Annal mu'mini idza hadarahu al-maut ja'ahu malaikatun biyadul wujuh biyadus siyab faqalu ukhraji ayyuhan ruh at-tayyibah ila ruhi wa rayhanan wa rabbi ghairi ubban فتخرج من فمه كما تسيل القرعة من فم السقاء." Seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, menjelang wafatnya ia didatangi para malaikat yang berwajah dan berpakaian serba putih. Jadi menjelang wafatnya didatangi malaikat yang berpakaian serba putih dan wajahnya bersih. Senang, malaikat ini datanginya senang. Ada orang yang datangi malaikat takut. Kita sampai saat ini masih takut didatangi malaikat di Surabaya. Takut kenapa? Harusnya takut, karena pasti dia akan datang kepada kita.
dia akan datang kepada kita. Allah malaikat datang kepada orang yang mukmin ketika ruhnya akan dicabut dengan pakaiannya serba putih, serba bersih, dengan wajah malaikat yang berseri-seri. Mereka berkata kepada orang mukmin yang ruhnya akan dicabut, mereka berkata, "Hai ruh yang baik, keluarlah untuk menuju peristirahatan, menuju kesenangan dan Rabb yang tidak pernah murka." Malaikat ngobrol dulu. Jadi nggak sembarangan langsung nyabut aja. Ya. Ada yang langsung dicabut, ada yang langsung dicabut. Dicabutnya juga nggak ini juga, masya Allah, dicabutnya langsung. Gimana ya? Ada yang malaikat datang kepada seorang hamba Allah yang nanti mencabutnya keras. Dicabutnya keras. Sama seperti mungkin Bapak nanam singkong di kebun, lalu emang nggak turun hujan. Kira-kira kalau dicabut dapat nggak tuh singkongnya? Yang ada batangnya doang, singkongnya ketinggalan. Disebutin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara ketika ruh akan dipisahkan dari jasad, itu ada dua orang yang dicabutnya dengan keras, dan dua orang yang dicabut ruhnya ketika dipisahkan ruh dengan jasad itu dengan lemah lembut. Ini ada di surah An-Nazi'at. Maka tadi saya kalau baca surah An-Nazi'at, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Seandainya kita mati ada paku, tidak ada dalam kayu, biasanya pakai kayu atau pakai geger. Enggak kuat pakai geger, kita paku. Bukannya pakai apa tuh? Nyambut paku. Pakai linggis yang ada itu. Pakai linggis enggak mempan juga, maka linggis itu diganjel lagi ya. Masya Allah. Tidak bisa dibayangkan ketika ruh yang akan dipisahkan dari jasad kita, sementara ruhnya itu nyambung. Gimana rasanya? Udah malaikat yang datangnya juga serem. Ketika dicabut ruh kita dipisahkan, nyambut ruhnya susah untuk dicabut. Maka sebab mautnya bisa 2 hari 2 malam. Masya Allah, disiksa terus sama Allah. Itu dalam sakaratul maut. Tapi wali-wali Allah tidak akan malaikat dibisikin dulu. Dalam keadaan sakit, dia pergi ke kamar mandi dulu, pengen mandi dulu, bersih-bersih dulu, setelah itu bersuci, setelah itu salat, dan setelah salat itu salah satu mungkin kalau kita kaitkan di sini. Ada warning dulu, ya. Termasuk putranya yang terakhir, Amen. Dia lagi sakit juga, pengen ke kamar mandi, pengen mandi dulu. Setelah mandi juga ambil air wudu, salat sunnah dulu. Setelah itu Allah panggil. Itu salah satu tanda-tanda yang kita kaitkan dengan sabda Rasulullah. Jadi memberikan tanda, dan kita nggak paham, yang ini kita nggak paham. Hanya orang yang akan dicabut ruhnya yang paham.
Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita ketika kita akan istirahat, maka perlu untuk bersuci. Supaya ketika misalkan kita wafat, kita dalam keadaan suci walaupun kita dalam keadaan tidur. Masya Allah. Jadi kalau seorang hamba sudah dalam keadaan suci ketika dicabut ruhnya, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, dan ada malaikat yang datang kepada mereka untuk mencabut rohnya dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Itu keistimewaan oleh Allah ini. Ya. Digambarkan, dikasih tahu ketika akan wafatnya, suruh bersih-bersih dulu, dicabut nyawanya, tidak pernah sakit, nggak sakit. Kenapa? Tersenyum. Maka murabi-murabi, kiai-kiai, sepuh-sepuh yang taat ibadah kepada Allah, lihat ketika wafat dia senang, tersenyum. Kenapa? Karena akan bertemu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana di akhiratnya? Bagaimana di akhirat? Di ayat yang ke-64-nya tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berikan kabar gembira kepada mereka di dunia dan di akhirat. Sebelum perjalanan akhirat, Allah berikan dulu kabar gembira nanti di dalam kubur. Ya. Kalau hadis tadi dibaca ini panjang, satu halaman. Riwayat Imam Bukhari kaitannya dengan kematian. Di dalam kubur dia dapat nikmat dari Allah yang disebutkan nikmat kubur. Tidak kita bisa bayangkan. Andaikan seorang hamba Allah yang tadi kita taat kepada Allah, dicabut rohnya dengan keras, susah dicabut rohnya, udah tersiksa di dunia ketika dipisahkan rohnya oleh Allah. Lalu bagaimana keadaannya di dalam kuburnya? Masya Allah. Saya tidak kenal dengan wujud saya. Kakek saya pun saya tidak melihat. Kakek dari ayah saya tidak melihat, cuma diceritakan kakek meninggal sebelum engkau lahir. Saya sekarang sudah hampir 50 tahun. Kalau saya 50 tahun, umur kakek saya sekarang sudah 50 tahun lebih. Umur di mana? Umur di kuburan. Kalau seandainya kakek saya ini orang yang beriman, tentunya dia akan mendapatkan nikmat kubur selama 50 tahun. Semenjak saya dilahirkan, andaikan dia tidak bukan orang yang beriman, bagaimana merasakan setelah 50 tahun di dalam kubur? Ya, ini yang harus kita ingat. Maka kenapa Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan kepada kita untuk mengingat kematian, memerintahkan kepada kita supaya sering-sering ke rumah sakit, memerintahkan kepada kita supaya sering ke kuburan untuk mengingat itu. Berapa lama dia orang-orang sudah lama sekali di kubur, di alam barzakh. Kalau mendapatkan kenikmatan nikmat, ya. Bagaimana dengan yang mendapatkan siksa? Nungguin kita, cabut nyawanya susah, kesiksa di dalam kubur, disiksa lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Perjalanan akhirat ditentukan dari kuburnya. Maka ketika sahabat Rasulullah SAW, salah seorang dari khulafaur rasyidin ditanya, kenapa ketika Allah menceritakan tentang surga dan neraka tidak menangis, tetapi ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kubur engkau langsung tersungkur, langsung menangis? Apa jawab sahabat itu? Ketahuilah wahai Rasulullah SAW, yang aku takutkan bukan akhirat nanti surga dan neraka, tetapi yang aku takutkan adalah kubur. Kenapa kubur? Karena kubur adalah perjalanan pertama untuk menuju akhirat. Dikuatkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang kuburnya penuh dengan kemudahan, tentunya perjalanan akhirat akan jauh lebih mudah. Tetapi ketika seorang hamba di kuburnya saja sudah susah, maka perjalanan akhirat jauh lebih susah daripada kuburnya. Tinggal bergantung kepada kita
Kita mau pilih yang susah-susah, kamu mau pilih yang gampang-gampang. Udah selesai sampai situ. Pilihannya adalah mau pilih yang mana. Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Allah telah menginformasikan kepada kita. Jangan sombong, Allah telah berikan fasilitas kepada kita semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan engkau yang paling baik, yang paling sempurna. Tapi ingat, di dalam kesempurnaan tidak semua yang sempurna itu nanti akan sempurna masuk surga. Ada sebagian dari kalian semua, kata Allah, sebagian besar dari kalian semua ada yang nanti masuk ke dalam jurang neraka yang paling bawah. Allah rendahkan serendah-rendah. Kecuali siapa Allah, idzal ladzina amanu, kecuali orang yang punya rasa iman kepada wa amilus shalihat. Tiket yang kedua, dia beramal saleh. Setelah keimanannya ada dalam hati, dia beramal saleh, dia laksanakan ibadah. Jangan hanya iman doang, aku iman tapi ibadahnya enggak, ya terbalik. Ya. Wa amilus salih. Kalau ansyur makhluk mampu, dan bagi mereka adalah pahala yang tidak pernah terputus. Ya. Jadi jangan sombong kita punya kesalahan, kan kita paling sempurna. Bukan. Di dalam kesempurnaan ini nanti laqad khalaqnal insana ahsana tsumma radadnahu asfala safilin. Ini yang lebih. Bukan sedikit, banyak, kata Allah, bukan sedikit, banyak. Di dalam surah yang lain, Masya Allah, jaga hati, jaga pendengaran, jaga penglihatan. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, penghuni, penduduk neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Katsiran minal jinni wal ins. Banyak penduduk jinnya neraka jahanam, jin dan manusia penduduk. Nanti ada ayat-ayat insyaallah. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah telah berikan kepada mereka hati untuk menghitung mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, tapi tidak lihat. Walahum adhan la yasma'una biha. Allah telah berikan kebenaran kepada mereka. Adhan telah dikumandangkan untuk berseru, memanggil Allah supaya berseru datang kepada Allah, tapi mereka masih tidak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah telah memberikan penglihatan yang jelas. Ya, masih bisa baca Quran bisa, baca Quran berat. Nanti, ya, nanti jahanam tempatnya. Kalau masih sering baca Quran tapi baca Quran enggak, jahanam. Kenapa tidak mempergunakan mata dengan sebaik-baik? Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti makanya nanti bapak-bapak semua silahkan yang punya tafsirnya dibuka lagi setelah jelasnya. Insyaallah masih banyak lagi kaitan-kaitan dengan ini. Ya, insyaallah luar biasa. Quran semakin dibaca, insyaallah akan semakin membuat kita pengen tahu. Kalau orang udah dibaca udah, kalau Quran beda kita pengen tahu. Karena ceritanya nyambung terus. Insyaallah yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dalam menyampaikan adalah kekeliruan saya pribadi. Dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Ya, saya juga masih belajar sama-sama untuk menjadi yang baik. Mudah-mudahan usaha saya dengan menyampaikan menjadi barometer buat saya sendiri. Kan diancam oleh Allah, jangan sampai sekedar menyampaikan, tapi melaksanakan. Mudah-mudahan itu. Ya, itu yang saya ingatkan. Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud untuk menggurui dan apapun, tidak sama sekali. Ya, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.